apa pentingnya institusional di dalam kesenian? Seniman tuh butuh S3 buat apa, Bro? Yo, bareng gue Bill Mukdor. Hari ini kita udah sama rektor dari ISI Denpasar, Profesor Kun. Terima kasih. Prof, kita bakal hari ini ngobrolin tentang gimana pentingnya edukasi di dalam kesenian. Spesiali edukasi secara formal ya, Prof. Boleh ceritain sedikit nggak tentang ISI Denpasar sendiri, Prof? Jadi Institut Seni Indonesia Denpasar yang sedang bertransformasi menjadi Institut Seni Indonesia Bali, itu sebuah lembaga pendidikan tinggi yang didanai sepenuhnya oleh pemerintah, menyelenggarakan secara khusus pendidikan tinggi bidang seni, desain dan budaya. Jadi kami sekarang sudah memiliki 20 program studi. Nah, 2 diantaranya adalah program studi yang baru yang akan menerima mahasiswa baru mulai tahun 2024 nanti. Jadi ada program studi tata kelola seni program magister dan program studi teater barat atau teater modern. Nah, jadi ISI Denpasar ini selain sebagai perguruan tinggi juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan atau juga penyelenggaraan program yang berhubungan dengan aktualisasi hasil pembelajaran yang berupa pergelaran-pergelaran seni dan juga pameran seni yang sudah mulai diperhitungkan oleh Art World Indonesia. Jadi kelebihannya dia tidak hanya menjadi ruang untuk pembelajaran, tetapi juga ruang untuk mengaktualisasikan bakat mahasiswa dan juga profesional dari dosennya. Nah, berarti studi di sini itu di satu sisi bahasa gampangnya bukan cuman belajar secara buku, tapi kita juga diajari untuk praktek melakukannya untuk mengaktualisasikan lagi. Jadi setelah praktek, jadi pasca praktek didiseminasi, diaktualisasikan di tengah-tengah masyarakat. Prof, paling banyak bidang apa di sini? Di antara 20 program studi yang favorit itu program studi desain ya. Jadi ada desain komunikasi visual, itu mencapai 4 kelas, terus ada desain interior 2 kelas, terus kemudian ada desain fashion atau desain mode. Nah, itu 2 kelas. Nah, desain produk, desain animasi karena ini baru tahun kedua, itu baru 1 kelas. Jadi seni murni yang minat, yang di dalamnya juga mengasah minat lukis atau painting dengan seni patung atau sculpture, itu juga favorit. Sekarang sudah 2 kelas. Bahkan ada mahasiswa internasionalnya. Sampai internasional. Prof, berapa banyak student di sini sebenarnya? Kok sampai 4 kelas, 2 kelas dari tadi banyak banget. Jadi mahasiswa udah hampir mendekati 3.000 ya. Luar biasa. Di semester ganjil, karena semester ganjil dan genap itu berbeda. Karena semester ganjil penuh dengan mahasiswa baru di semester 1, tetapi semester genap yang semester 7 itu udah lulus. Nah, semester genap terkurangi mungkin 500 sampai 600 mahasiswa yang karena sudah lulus. Berarti banyak yang masuk daripada yang lulus ya, Prof? Sekarang mulai berimbang ya. Wah, luar biasa. Prof, tapi yang aku datang ke sini tuh pingin ngobrolin. To be honest, aku sendiri pun ngelihat di satu sisi edukasi ini penting, tapi di satu sisi banyak seniman yang tanpa edukasi juga keren-keren. Nah, kebetulan Prof ini bukan cuman rektor di ISI, tapi aku tahu juga seniman yang keren banget. Prof, sebelum aku masuk ke situ, aku pingin Prof kenalin diri sekali lagi lebih propernya ke teman-teman biar lebih tahu perjalanannya, Prof. Saya Wayan Kun Adnyana, jadi selain diberi amanat sebagai rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, juga perupa yang aktif. Jadi boleh dikata untuk berbagi sebagai rektor seperti ini hanya hobi, sementara kehidupan profesional saya adalah seorang seniman atau perupa. Nah, di samping di sela-sela itu juga mengerjakan pameran untuk banyak perupa, hadir sebagai kurator seni rupa.
dan juga penulis di media ya, karena saya punya bakat juga menulis. Nah sehingga talenta yang anggaplah yang antara perupa, terus kemudian semangat tetap untuk bisa berorganisasi, terus kemudian tetap teguh untuk selalu menulis secara kritis. Nah bagi saya ini bukan pilihan, tetapi dilakukanlah karena ini bakat titipan alam ya, yang harus tetap dirayakan, dijaga dengan baik gitu. Prof, sebelum aku nanya yang lain, gimana membagi waktunya itu kayaknya, karena aku tahu di sini ngomongin secara institusional, sebagai rektor yang luar biasa tugasnya, tapi secara kesenian aku ngelihat berapa pameran, bahkan kemarin di Aprova aku ngelihat juga, dan iya, aku dan ada baru juga dari luar juga ya Prof, kayak kemarin juga. Ya, yang Polandia bulan Juli ya. Ya, jadi untuk full melukis itu saya pakai di akhir pekan ya. Jadi Sabtu, Minggu full, terus di tengah-tengah itu kalau pas jeda di kantor pun ambil refreshing gitu. Jadi tetap melakukan drawing goresan gitu. Jadi tadi Bung Bill sudah melihat di meja belakang itu saya ada drawing waktu. Nah, terus memang sekarang kalau dulu sebelum diberi amanah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, kemudian jadi rektor, itu tentu waktunya lebih banyak. Nah, karyanya itu juga lebih banyak dan lebih besar ukurannya. Nah, sekarang relatif lebih kecil. Terus intensitas drawingnya tidak memenuhi bidang kanvas atau bidang kertas. Nah, tetapi bukan berarti karyanya lebih kurang baik, bukan. Tetapi memang ada peralihan intensitas baik dari sisi tematik maupun juga seri visual, artistik visualnya. Nah, jadi aku malah ngeliatnya ya Prof. Tadi sebenarnya kan sebelum masuk juga aku diliatin karya-karyanya sebelumnya. Malah mungkin kan visual itu menjadi satu tolak ukur awal ya Prof. Tapi Prof di karya-karya yang sekarang tuh malah aku ngeliatnya secara penggarapan konsep, terus research kedalamannya. Jadi, nah ini aku yang pingin obrolin bener. Ini yang aku lihat maksudnya dengan study ataupun juga di dalam environment institusional, kan berarti ada pakem-pakem yang biasa diikuti yang mungkin itu cuma ada di institusional, Prof. Boleh cerita nggak, Prof? Karena menarik banget kayak pengambilan filosofikal ataupun research datanya. Ya, kebetulan memang saya itu dididik dari disiplin riset yang baik ya. Karena studi S3, jadi oleh promotor dan kopromotor saya atau mentor dalam studi S3 itu. Jadi dalam riset itu data diperoleh dari kemampuan kita mencerap, menghayati objek yang kemudian kita simpulkan sebagai data atau evidence atau artefak yang intinya harus didekati lebih close ya, lebih close reading untuk kita tidak saja pahami tetapi betul-betul hayati dan hidup di dalam memori kita. Nah sehingga waktu kuliah S3 saya meneliti tentang Pitamaha, nah harus sampai ke Belanda mencari data. Jadi tidak hanya memakai karya referensi yang sudah ada, tapi harus artefaknya, datanya benar-benar kita cecap, kita hayati. Nah begitu juga dalam praktek penciptaan seni lukis maupun seni instalasi. Jadi saya melakukan riset yang terfokus. Nah yang sudah saya lakukan setidak-tidaknya dalam 5 tahun dari 2017 sampai 2022 itu adalah tentang relief Yehpulu. Jadi relief Yehpulu ini sangat penting. Jadi artefak yang sebagai penanda berakhirnya zaman Bali kuno dengan Raja Ratnabumi Banten untuk kemudian beralih dengan kekuasaan Majapahit di Bali.
Nah, relief ini kira-kira dibangun abad 13-14. Nah, itu merupakan kelanjutan dari relief yang ada di Candi Tebing Gunung Kawi dan juga di Gua Gajah. Nah, kenapa disebut kelanjutan? Karena teknik yang dipakai sama, yaitu teknik rock cut. Jadi tebing yang dipahat, bukan batu yang diambil terus kemudian dipahat, tapi langsung memahat pada tebing batu. Nah, terus materialnya juga berbeda dengan bebatuan vulkanik yang kita bisa lihat pada relief-relief candi di Jawa. Tapi ini ada butiran beragam material bebatuan di dalam tebing itu. Berarti buat pengerjaan ini bakal lebih sulit. Ya, lebih susah dan hasilnya tidak mungkin halus. Oke. Nah, sehingga pahatannya, pola pahatnya lebih masif, lebih ekspresif gitu. Tidak mungkin buat halus karena materialnya tidak dari satu jenis bebatuan. Jadi ntar bakal ada blundung-blundung, bulat-bulat gitu ya? Jadi itu menarik. Nah, terus kemudian dari sisi material dan tekniknya, nah kita bisa simpulkan ini kelanjutan dari artefak yang ada di Candi Tebing Gunung Kawi. Nah, terus kemudian cerita atau tema atau narasi yang disampaikan dalam relief ini, nah ini menjadi temuan yang ketika saya melakukan penelitian secara intensif. Jadi kalau arkeolog Bernard Kempers yang dari Belanda itu menyatakan ini bertema tentang kepahlawanan Krishna. Nah, tapi saya melihat seksama, terus kemudian membaca tiap scene, tiap sekuen itu. Nah, kesimpulan saya ini berbicara tentang kepahlawanan sehari-hari orang-orang biasa. Karena di sana ada relief seorang lelaki mengusung bejana. Nah, oleh Bernard Kempers dibilang itu tuak. Jadi minuman khas lokal Bali ya. Ada 2 bejana itu. Nah, itu kan tentang pasar yang sehari-hari. Terus ada kemudian lelaki yang membawa pacul. Terus ada 2 pemburu, 3 tepatnya, tapi 2 yang bersentuhan dengan macan. Terus ada juga membawa hasil buruan berupa babi hutan. Nah, ini kan kepahlawanan orang biasa ini. Karena tidak ada juga mahkota yang kita bisa identifikasi sebagai Krishna gitu. Nah, terus terakhir baru ada Ganesha. Sebelum kemudian menemui 2 ceruk pertapaan, jadi 2 gua pertapaan. Itu yang tadi aku juga sempat ngelihat yang berburu beruang ya. Nah, kalau Bernard Kempers bilang berburu beruang, nah karena Bali tidak memiliki beruang, saya lebih meyakini bilangnya berburu macan. Karena Bali memiliki macan dan telinganya itu agak bulat. Gitu. Bentuknya mirip macan. Macan ya. Karena juga pada buku Monumental Bali tulisan Bernard Kempers itu beberapa statementnya diisi question mark, diisi tanda tanya dia. Jadi, dia masih bingung. Iya, dia agak meragukan juga. Artinya ada peluang untuk kita bisa lakukan interpretasi secara berbeda. Jadi setelah hasil research itu, nah kemudian baru kita jadikan ini subjek penciptaan. Jadi dia yang harus muncul di dalam karya. Tetapi kemunculannya tidak seperti melukis langsung on the spot begitu. Jadi melukis apapun rupa relief tidak seperti itu. Nah, jadi saya menemukan awalnya 5 pendekatan di 2017. Terus kemudian menjadi 7 pendekatan di 2018. Nah, pendekatan itu ada cutting, jadi saya membayangkan bentangan relief yang berpanjang 25 meter ini sebagai poster. Nah, gambar poster yang kita bisa gunting dengan bebas gitu. Hasil guntingannya itu kita lukiskan. Nah, ibarat tekniknya begitu. Terus kemudian ada drawing. Nah, drawing sesungguhnya dari sisi teknik saya sudah temukan tahun 2006. Jadi teknik yang Bung Bill lihat tadi itu saya temukan 2006. Nah, itu dari waktu kuliah S2. Nah, sebelumnya saya pakai drawing tapi dengan pelototan warna. Nah, pasti penuh warna, tangan, belepotan. Nggak bisa langsung mengetik di komputer. Karena kuliah, terus tugas banyak, tetapi harus juga melukis. Baik untuk hidup, atau juga menyalurkan bakat yang saya miliki. Jadi
memang bikin bahagia melukis itu. Kejiwaan juga ya. Ya, nah terus sampailah pada temuan memakai tinta Cina. Jadi kita tetap melukis, tangan tidak belepotan cat. Pada saat itu juga bisa beralih untuk ngetik apa gitu. Jadi ulang-alik antara membuat tulisan dengan membuat lukisan. Nah terus ketemu ini, nah ini juga kita pakai dalam pendekatan mengeksplorasi subjek relief Yepulu. Nah terus ada juga smashing, jadi membayangkan relief ini dalam kondisi terpecah-pecah. Jadi keinginannya untuk mengundang rasa empati atau menyentuh hal-hal yang bersifat psikologis dari apresian. Kita coba pecah-pecah di dalam karya. Nah terus kemudian ada coloring. Jadi kalau melukis relief ini paling akan ketemu warna abu atau monokrom dari putih, abu, dan hitam. Karena nuansa warna batu. Tetapi saya dengan pendekatan coloring kita warnai betul. Benar-benar colorful banget. Iya, colorful. Nah, terus kemudian ada highlighting. Jadi mengambil objek-objek yang penting. Taruhlah ada di sana tertata lelaki penunggang kuda. Nah, kita ambil itu. Terus ada lelaki menunggang kuda, perempuan menjambak ekor kudanya. Kita ambil itu gitu. Nah itu, terus ada highlighting. Nah terus yang kedua di tahun 2018 menambah lagi pendekatan layering. Jadi ada lapis-lapis warna sehingga seakan-akan relief ini jadi melayang gitu. Ada pada berbagai lapis-lapis ruang gitu. Tidak datar seperti relief yang kita saksikan. Terus kemudian ada deconstructing. Nah inilah mulai muncul. Jadi kalau relief itu lelakinya menunggang kuda, pada lukisan perempuannya menunggang kuda gitu. Jadi ada dekonstruksi. Dan itu menjadi makna yang berbeda, jadi seru ya. Terus kemudian ada juga memasukkan idiom populer. Jadi ada Superman masuk gitu. Karena ini kepahlawanan orang-orang biasa. Kita padukan dengan tokoh-tokoh populer yang digemari oleh anak-anak muda. Bahkan ada yang tadi aku lihat sempat juga dia bentuknya masukin idiom dari culture lain kayak Borobudur. Nah itu di tahun 2019. Jadi kalau ini pendekatan artistik ada 7, jadi dengan drawing, pewarnaan, cutting, smashing, dan juga highlighting, ditambah layering dan deconstructing. Nah di 2019 ada pendekatan estetik. Jadi keutuhan antara konsep, antara artistik, dan juga memang ramuan estetikanya. Jadi ada recasting, jadi perombakan, pemeranan ulang. Nah itu, jadi ini kelanjutan dari deconstructing tadi. Jadi berubah-ubah perannya, terus ada yang menunggang kuda, kemudian menjadi mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil gitu. Nah terus ada mobilizing. Nah mobilizing pemindah lokasian. Jadi yang menunggang kuda saya tempatkan di depan Opera House waktu pameran di Sydney. Nah gitu. Jadi recasting, ada reframing. Jadi pembingkaian ulang. Nah gitu. Jadi ada yang sebenarnya relief itu settingnya kan ada interior di dalam ruang, terus eksterior di tengah hutan. Jadi ada berburu, itu settingnya di tengah hutan itu. Nah kita buat settingnya di tengah perahu cadiknya berbudur, itu reframing, dibingkai ulang ininya. Nah apa artinya bahwa tujuan riset saya awalnya, karena ini monumen monumental, jadi relief ini monumen bersejarah, sejarah kuno Bali, tetapi tidak banyak yang diketahui. Saya malah mencarinya hanya satu referensi yang monumental of Bali oleh Bernard Kempers. Di mata akademikus juga belum populer relief ini. Apalagi di mata seniman. Nah, saya mengungkap itu. Nah, terus kemudian dengan paradigma estetika yang baru menjadi banyak yang menggemari. Menjadi banyak sekarang mulai melukiskan tentang relief ini. Karena memang relief ini dari sisi teknik pahatnya, figurasi yang dibentuk, terus konsep narasinya sangat luar biasa. Pantesan ya, kalau ini jatuhnya kalau bisa disebut juga
seni pembaruan kan, Prof? Ya, jadi pembaruan yang tetap juga memandang basis akar kultur kita menjadi hal yang penting, menjadi pembentuk diferensiasi. Bahkan Prof juga kontemporeran yang lain ya. Prof Prof juga dapat piagam di dalam pembaruan. Aku bisa melihat tahun 2023 kemarin. Jadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi memberikan saya anugerah kebudayaan Indonesia kategori pembaru dan pelopor ya. Prof, aku sebenarnya mau nanya masih di konteks ini, tapi agak karena hal ini jadi agak nyebrang dikit nih, Prof. Karena menarik sih. Seni pembaruan, menurut Prof gimana? Gini, aku ngelihat adanya kebutuhan, spesiali buat generasi muda, kayak perwayangan segala macam. Itu kan semuanya bisa disebut begitu-begitu aja. Maksudnya kita udah berkembang generasi, tapi nggak ada perkembangan yang secara signifikan di karya-karya yang dulu kan. Gimana Prof? Kenapa bisa begitu dan gimana cara mengatasinya, Prof? Saya kira tetua dan leluhur kita sudah mengajarkan mental pembaru ya. Jadi taruhlah di awal pembentukan Indonesia ini oleh Founding Fathers Bung Karno, Hatta, Mohyamin dan kawan-kawan, itu sebenarnya mental pembaru dari realitas sosial politik yang autokrasi seperti kerajaan begitu, untuk kemudian jadi republik. Nah, artinya untuk memerdekakan tiap individu berpartisipasi di dalam proses kenegaraan. Begitu juga dengan konteks berbudaya dan berkesenian. Jadi bangunan seni modern Indonesia itu adalah bangunan bagaimana manusia Indonesia menjadi manusia modern. Nah, ciri manusia modern itu bagaimana tiap pribadi bisa berpendapat atau berekspresi. Nah, untuk diketahui ini pendapat pribadi Indonesia yang berekspresi, dibangunlah kebudayaan berkepribadian. Nah, jadi apa artinya? Bahwa seluruh kasanah moyang kita, baik artistik, estetik, maupun juga artefak dan cara kita berpikir, itu yang kita kembangkan. Dan itu tidak saja menjadi penciri, tetapi sudah terbukti menjadi elan vital kehidupan bangsa ini. Jadi taruhlah teknologi perahu, jadi begitu besar, yang kepulauan bisa terlintasi di dalam, anggaplah sejarah rempah, terus kemudian sejarah kapas, itu distribusi dari Bali, terus ke Borneo, terus ke Jawa, itu sudah biasa. Gitu. Jadi kita bisa baca sejarah-sejarah maritim Indonesia itu. Nah, itu artinya teknologi perkapalan sudah bagus ya. Nah, teknologi itu yang kita sebut sekarang teknologi tradisional, kita bisa acu untuk menjadi idiom di dalam membangun teknologi terbarukan. Umpamanya begitu ya. Dalam seni juga sangat banyak. Jadi maestro-maestro kita, jadi sekelas Sri Hadi Sudarsono, Sunario, terus Avandi, itu mencerap kekayaan artistik dan estetik milik Indonesia untuk kemudian menjadi modern, untuk kemudian menjadi kontemporer. Nah, jadi memang pencerapannya dalam sekali. Dia dari pemahaman mampu melakukan, terus kemudian merombak dengan paradigma gagasan maupun perspektif tadi filosofis yang baru gitu. Jadi kalau aku nangkepnya kita harus ngelihatnya lebih lebar ya, Prof. Bukan artinya pembaruan itu misalkan Hanoman berubah warna jadi hijau begitu, enggak, kayak maksudnya lebih kayak ternyata maestro-maestro kita sudah melakukan pembaruan tapi dengan konteks yang lebih gimana, Bro? Konteksnya memang sesuai semangat zamannya. Jadi dia berubah, tetapi juga spirit asalnya tetap menjadi pegangan gitu. Jadi perombakannya secara, ya kalau saya bilangnya secara canggih memang. Jadi kita udah ngerasain feel-nya aja gitu ya, Bro? Iya, betul. Sama dengan anggaplah relief Borobudur, relief Prambanan. Jadi berkisah tentang riwayat Buddha yang ada di India kan. Nah, tetapi oleh leluhur kita
dia bisa membumikan ya seperti memang punya kita gitu. Jadi memang nah ini tidak ada satu keutuhan teoritik yang bisa kita nalarkan untuk membangun, artinya tidak ada satu kunci untuk bisa melakukan pembaruan. Pembaruan justru ditemukan oleh seberapa jauh tiap pribadi itu mampu memahami, menghayati khasanah warisan, nah terus secara reflektif juga melakukan pembaruan. Jadi prosesnya pasti sangat personal dan eksperimental, sangat eksperimental. Nah sehingga setiap pembaharuan membutuhkan storytelling, karena kekuatannya ada pada pencarian yang bersifat autentik dari setiap pribadi anak bangsa ini. Gitu. Ini balik ke seperti yang tadi Prof lakukan kan, kayak cerita yang tadi udah ada itu, dengan Prof mengetahui research dengan tidak matang, akhirnya Prof bisa menyatukan semua ini. Oh ini Bali Life, oh ini sebenarnya nyeritain tentang macan. Prof, ini yang pertanyaan the big question for me ya. Apa pentingnya institusional di dalam kesenian? Aku bisa sepakat sama Prof. Dari kita ngobrol aja, aku udah tahu gimana secara riset segala macam. Udah kita sepakat hal itu. Dan aku tahu intelektual pasti dibutuhkan sama seniman. Iya, karena ini juga terkait itu. Kenapa seniman perlu berpendidikan atau setidaknya seniman wajib intelektual? Karena seniman itu juga produser ilmu pengetahuan. Jadi dia produser konsep-konsep estetika, produser metodologi cipta, produser tentang ragam artistik. Jadi artistik itu tidak bisa dibikin begitu saja gitu. Jadi perlu proses yang panjang. Tadi eksperimen yang luar biasa. Jadi dilakukan secara otentik. Nah, karena otentik pasti pengetahuan kan. Karena tidak common sense, tidak semua orang bisa lakukan. Kalau semua orang bisa lakukan, berarti itu jadi kebiasaan. Nah, jadi yang sehari-hari. Nah, karena ini sesuatu yang memang mempribadi, dia eksperimennya otentik. Nah, itu pengetahuan. Gitu. Jadi seniman tuh butuh S3 buat apa, Bro? Jadi seniman butuh S3 untuk menalarkan secara sistemik sebenarnya. Tetapi kuliah S3 juga membutuhkan eksperimen-eksperimen yang bersifat hidden knowledge. Jadi pengetahuan tersembunyi yang dimiliki oleh maestro, oleh seniman yang lelakunya seperti universitas. Jadi sama seperti lelaku seniman-seniman maestro yang maksudnya tidak mengenyam pendidikan formal, tetapi melakukannya sebenarnya sebuah metodologi ilmu. Jadi dia mencerap sesuatu, kadang-kadang menuliskannya, terus kemudian mengekspresikannya, melakukan eksperimen-eksperimen, berikut mengajarkannya kepada generasi. Jadi ini sebenarnya lelaku ilmiah seperti itu. Jadi mengetahui, terus kemudian memahami, mampu melakukan, terus kemudian mampu dimanfaatkan untuk masyarakat gitu. Jadi konsep ilmu seperti itu juga. Prof kan udah melewati hal itu ya. Aku tuh be honest, pingin juga kayak ada kepikiran kayaknya institusional itu penting dan penting institusional penting ya. Tapi bisa nggak ceritain? Mungkin buat teman-teman yang di luar juga yang masih di dalam keraguan atau apa? Apa bedanya Prof saat ngambil S2? Kan Prof tuh udah jadi seniman sebelum ngambil apa-apa kan? Iya, betul. Apa bedanya yang Prof beneran rasakan ya? Sebelum ngambil S2 sama setelah ngambil S2. Begitu juga saat mengambil gelar profesionalnya. Nah, jadi yang saya rasakan itu ada semacam ini ya, embodied ya, menubuh kesadaran penalaran itu. Jadi kita tidak berhenti pada mengetahui saja sesuatu, tetapi dari pengetahuan ini kita produksi lagi menjadi pengetahuan. Caranya adalah menalarkan ini. Biar nalar, artinya biar logis. Nah, biar logis, biar diterima oleh akal. Jadi tidak hanya diterima oleh ego, tidak hanya diterima oleh keinginan, tapi nalarnya ini. Nah, jadi sekolah membangun tradisi metodologis untuk menalarkan.
untuk menjadikan dia memiliki akal. Sehingga kita bisa terima dengan akal sehat kita bahwa itu adalah pengetahuan gitu. Jadi lebih simpelnya tuh lebih pikirannya tuh lebih kerasa ya Om. Setelah Prof ya, setelah ya, jadi untuk disampaikan ke orang lebih mudah orang memahami. Jadi dan itu juga pentingnya ada institusi anggaplah pendidikan formal gini. Jadi kita tidak mengabaikan hal apapun. Karena semua menjadi sumber pengetahuan. Taruhlah saya mengajar estetika visual. Nah, saya meminta mahasiswa saya itu memilih benda sehari-hari mereka sebagai objek pemantik kreativitas. Ada yang memilih sapu lidi, ada yang memilih cermin, ada yang memilih bonekanya gitu. Nah, kenapa memilih itu? Itulah perlu storytelling. Karena ini impersonal sekali. Jadi kenapa itu menarik? Ada yang mengatakan boneka ini dia bawa sejak SD, dia rawat, ada kondisi-kondisi tertentu, dia berkeluh kesah dengan ini. Nah, itu sebuah impersonal kan. Tidak semua mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi, sehingga benda sehari-hari pun menjadi istimewa dalam dunia kreativitas. Jadi emang benar-benar di satu sisi yang diajarin tuh bukan cuman lo harus ngelakuin A, B, J. Ya, tidak ya. Jadi sekolah itu memancing untuk lahirnya inovasi. Jadi sekolah itu juga memancing untuk kita seksama pada apapun. Jadi tidak mengabaikan karena semua apapun bisa menjadi sumber pengetahuan. Waduh, thank you so much. Prof, mungkin buat teman-teman ya, kalau yang pingin masuk sekolah, sebenarnya cara masuk ke isi sendiri itu gimana? Ya, jadi kalau yang untuk ada S1, 2, S2, ya, 3 ya? Iya, ada untuk S1, sarjana dan sarjana terapan itu. Jadi ada tiga jalur penerimaan mahasiswa baru. Jadi ada jalur prestasi, itu berasal dari nilai dan juga CP pada saat mengikuti sekolah SMA atau SMK atau sederajat. Nah, ada juga berbasis tes. Nah, berbasis tes ini semua mahasiswa boleh, bahkan tahun depan itu boleh memilih 4 program studi. Nah, terus ada juga lewat jalur mandiri. Nah, kalau yang studi S1 atau sarjana maupun sarjana terapan itu dibatasi umur. Lulusan 3 tahun terakhir karena sekolah negeri ya. Nah, terus kemudian yang S2 dan S3 itu bebas. Dan itu lewat jalur mandiri saja. Jadi kita melakukan seleksi secara mandiri. Nah, kalau yang S1, sarjana dan sarjana terapan itu seleksi nasional. Se-Indonesia. Tadi kalau yang ada studi juga berarti, apa yang 4 program studi boleh dipilih ya. Jadi kalau yang memilih 2 program studi, boleh semuanya sarjana. Kalau sarjana terapan itu vokasi. Kalau di sini kita memiliki 2 vokasi, yaitu program studi desain mode dan program studi produksi film dan televisi itu gini. Oh, sama animasi satu, berarti ada 3. Yang lebihnya sarjana. Oke, menarik banget sih. Prof, terakhir kata-kata buat teman-teman, buat kesenian di Indonesia juga, boleh Prof? Jadi untuk teman-teman yang memiliki talenta seni, desain dan budaya, mari bergabung dengan Institut Seni Indonesia Denpasar. Karena Institut Denpasar kini sudah meraih predikat akreditasi A, terus kemudian juga meraih prestasi 5 indikator kinerja utama yang unggul. Jadi kami terbaik perguruan tinggi seni se-Indonesia. Terima kasih. By the way, teman-teman semua, lo bisa langsung ngelihat detailnya kalau tertarik dengan institusional, masuk ke sekolah dan segala macam, kita taruh di bawah juga. Dan ayo, nggak mau lo sekolah nggak sekolah, tetap harus semangat terus. Bareng gue Bill Muhdar, ayo terus kita ledakin seni Indonesia. Terima kasih. Thank you.